Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Leviosa Mutiara Kasih dari kelas 12C yang akan membahas terkait materi bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepada kalian apa sih bunga tunggal dan bunga majemuk itu. Oke teman-teman, jadi bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Singkatnya, bunga tunggal itu bunganya selalu tetap. Kalau dari awal 5% hingga akhirnya bunganya akan selalu 5%. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok awal ditambah dengan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Jadi, kalau bunga tunggal, bunganya itu selalu berubah-berubah sesuai dengan periode yang sebelumnya. Jadi untuk membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk, kalau bunga tunggal ia selalu tetap, tapi kalau bunga majemuk dia selalu berubah. Baik teman-teman, di sini saya memiliki latihan soal yang mungkin teman-teman bisa kerjakan juga. Di sini soal yang saya miliki tertulis bahwa Pak Budiman berencana ingin menabung di Bank 78 dengan modal awal 9 juta selama 2 tahun. Ternyata Bank 78 memberikan pilihan menggunakan sistem bunga tunggal atau bunga majemuk. Yang ditanyakan adalah, tentukan mana keuntungan yang lebih banyak diperoleh Pak Budiman jika dia harus memilih sistem bunga yang harus ia pilih. Jika A, bunga tunggal 6% per semester, B, bunga majemuk 1,5% per bulan. Maka kita langsung jawab aja yuk. Nah teman-teman, langkah pertama untuk menjawab soal itu, teman-teman harus mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Kalau tadi teman-teman sudah menyimak dan membaca soal sebelumnya, diketahui bahwa modal awal atau kita singkat MO sebesar 9 juta. Banyak periode atau disingkatnya N kecil selama 2 tahun. Yang ditanyanya adalah keuntungan setelah periode. Keuntungan setelah periode kita lambangkan sebagai MN. Baik, kita langsung lanjut yuk ke step 2. Nah, kita lanjut nih teman-teman ke step 2, yaitu kita harus menjawab pertanyaan A dulu nih. Yang dimana di soal pertanyaan A, diketahui bahwa persentase bunganya sebesar 6% per semester. Sebagaimana rumus bunga tunggal ialah modal setelah periode sama dengan modal awal dikali 1 ditambah persentase bunga dikali banyaknya periode. Nah, kan ini udah diketahui ya, MO-nya berapa, persentase bunganya berapa, periodenya berapa. Berarti kita langsung masukin aja nih, MO-nya 9 juta dikali 1 dikali 6 per 100 dikali 4. Nah, pasti teman-teman bingung nih, 4 tuh dari mana? Sedangkan yang kita ketahui kalau tadi N-nya itu 2 tahun. Kenapa di sini jadi 4? Apakah jadi 4 tahun? Bukan ya teman-teman. 4 di sini berasal dari 2 tahun berapa semester? Loh, Kak, kok jadi semester sih? Pasti teman-teman bertanya begitu kan? Kenapa kita jadikan semester? Karena di sini kita udah ketahui persentase bunganya itu dalam semester, bukan dalam tahun. Jadi, dalam 1 tahun ada 2 semester. Sebagaimana dalam 1 semester ini terdiri dari 6 bulan. Berarti kalau semisalnya 1 tahun itu ada 2 semester, maka 2 tahunnya berapa semester? Ya, betul, 4 semester.
Jadi karena teman-teman udah mengetahui nih 4-nya berasal dari mana, kita lanjut ya. Cara menjawab soal seperti ini untuk yang belum tahu, pertama kita kalikan dulu nih. Kita kalikan 6 dengan 4. 6 dikali 4 berapa teman-teman? 24 per 100. Terus cara untuk menjawab pertanyaan ini kayak gimana kak? Jadi anggap kalau satu ini kita jadikan per 1, 1 per 1. Lalu kita kalikan silang. 100 dikali 1 itu 100. Ditambah 1 dikali 24 yaitu 24. Per 1 dikali 100. Hasilnya 100. 100 ditambah 24 hasilnya 124. Nah, sama ya teman-teman. Seperti yang di sini. 124 per 100 dikali 9 juta. Coret yang bisa dicoret dan mendapatkan hasil 11.160.000. Wah, mudah ya teman-teman. Berarti kita langsung aja nih next menjawab pertanyaan B. Untuk menjawab pertanyaan B sama seperti menjawab pertanyaan A. Kita harus mengetahui dulu bahwa persentase bunganya itu sebesar 1,5% per bulan. Per bulan ya teman-teman, satuannya bukan semester lagi. Dengan menggunakan rumus bunga majemuk sama seperti bunga tunggal, bedanya itu di sini. Kalau tadi N-nya di dalam, kalau bunga majemuk N-nya dipangkatkan. Lanjut nih, kita tinggal masukin aja. Tapi pasti teman-teman bingung nih. 1,5% kok jadi 15 per 1000 sih? 1,5% itu 15 per 10 kali 100. 100 itu dari persenannya. Jadi 15 per 1000 karena nolnya ada 3. Ini kenapa 24 kak? Tadi 2 tahun berubah jadi 4 semester. Sekarang 2 tahun berubah jadi 24. Kok berubah-berubah mulu sih? Nah seperti tadi. Kalau yang tadi kan dari 2 tahun berubah jadi semester, mendapatkan hasilnya 4 semester. Nah di sini dimention kalau per bulan persentase bunganya. Jadi kalau 2 tahun ya tinggal dikali 12 bulan aja. Hasilnya ada 24 bulan. Paham ya teman-teman? Next. Langsung aja nih kita cara yang ini. Cara yang ini sama kayak tadi. 1000 dikali 1. Lalu 1 dikali 15. Lalu nanti ditambahkan. Hasilnya menjadi 1015 per 1000. Hasil dari 1015 dibagi 1000 dipangkatkan 24 mendapatkan hasil 1,43. 1,43 dikali 9 juta dan mendapatkan hasil akhir 12.869 ya teman-teman. Panjang banget nih dibacanya. Nah, maka dapat kita berikan kesimpulan bahwa keuntungan yang lebih banyak diperoleh Pak Budiman jika memilih sistem bunga B. Karena B lebih besar dari A. Yang tadi, B-nya dapat 12 juta, tapi kalau A hanya mendapatkan 11 juta saja. Baik teman-teman, itulah hasil dari pemaparan saya terkait materi bunga tunggal dan bunga majemuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.